Assalamualaikum YouTube. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini karena setiap harinya saya akan membagikan solusi dari permasalahan-permasalahan terkait bantuan sosial, juga informasi penting terkait bantuan sosial. Oke, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan, banyak sekali pertanyaan di kolom komentar, tapi intinya pertanyaannya itu sama. Ini adalah pertanyaan dari para penerima KKS baru, entah itu sudah menerima KKS dari awal tahun kemarin, terus ada yang menerima KKS-nya bulan Agustus ini. Itu semuanya menanyakan tentang kapan PKH mereka cair, atau kapan, atau lebih tepatnya apakah mereka di tahap 3 pencairan PKH ini itu bisa cair atau tidak. Karena ini banyak sekali pertanyaannya, itu intinya sama. Jadi pertanyaannya itu sudah mendapatkan KKS baru, kenapa kok belum cair? Sudah mendapatkan KKS baru, sudah pernah ikut pencairan tahap 2, tapi di tahap 3 ini belum cair. Jadi memang PKH sendiri itu kan 1 tahun ada 4 tahap pencairan. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Untuk sekarang ini dari mulai Juli kemarin itu kan sudah pencairan tahap ketiga. Nah, ada beberapa KPM PKH baru yang sudah menerima KKS dari awal tahun itu ikut pencairan tahap 2, tapi di tahap 3 ini mereka belum juga cair, seperti itu. Nah, kapan mereka cair di tahap ketiga, atau kira-kira tahap ketiga ini mereka cair atau tidak? Itu yang rata-rata ditanyakan oleh teman-teman KPM PKH baru. Sekarang saya coba menjawab pertanyaan itu. Jadi untuk mengetahui apakah teman-teman itu bantuan PKH-nya cair di tahap 3 atau tidak, itu adalah fokusnya bukan di informasi terkait termin pencairan ya teman-teman. Jadi kan banyak sekali info tentang termin pencairan. Jadi dari mulai termin 1 sampai sekarang itu termin 6, termin 7 itu proses pencairan bantuan PKH. Karena memang PKH sendiri ini kan sekarang pencairannya itu per gelombang. Kalau dulu pencairan PKH itu kan serentak, satu cair semuanya cair. Kalau sekarang kan ada gelombangnya, ada termin-termin pencairannya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung kira-kira ke teman-teman itu cair apa tidak di tahap 3, caranya adalah teman-teman harus mengkonsultasikan atau menanyakan ke pendamping PKH teman-teman, apakah teman-teman itu masih menjadi peserta PKH. Jadi nanti teman-teman setelah tanya ke pendamping akan mengecek nama atau data teman-teman itu di aplikasi EPKH. EPKH adalah aplikasi kepesertaan PKH. Jadi beda ya dengan aplikasi DTKS. Kalau DTKS itu kan sumber data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi itu adalah data penerima bansos. Tapi ada juga yang belum menerima bansos tapi sudah masuk dalam DTKS. Tapi khusus untuk PKH sendiri itu ada aplikasi spesial, aplikasi khusus yang membuat penerima PKH itu terasa spesial karena PKH sendiri itu punya aplikasi yang namanya EPKH. Jadi di EPKH itu adalah aplikasi untuk mengetahui status kepesertaan PKH teman-teman. Dan hanya pendamping PKH yang bisa mengakses aplikasi tersebut. Jadi misalnya saya di aplikasi EPKH, saya hanya bisa mengecek data nama-nama KPM dampingan saya sendiri. Terus kemudian, jadi kalau misalnya teman-teman nanti tanya ke pendamping teman-teman, nanti pendamping teman-teman akan mengecek status kepesertaan teman-teman di aplikasi EPKH tersebut. Catatan, selama nama teman-teman atau data teman-teman itu masih ada di kepesertaan EPKH dan masih aktif, komponennya itu juga masih masuk kategori, berarti teman-teman bisa cair PKH-nya.
bisa cair PKH-nya di tahap 3, tahap 4 dan seterusnya tahap yang lain. Untuk termin-terminnya sendiri itu memang menunggu proses seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih bertanya atau khawatir kira-kira cair apa tidak, pertama harus tanya ke pendamping apa tentang kepesertaan teman-teman di EPKH. 2, ketika nanti teman-teman itu datanya di kepesertaan PKH itu aktif, masih masuk kategori komponennya juga masih komponen kategori atau komponen aktif, berarti teman-teman akan cair PKH-nya. Tinggal ditunggu nanti ikut termin ke berapa, seperti itu ya. Nah, ini adalah jawaban atau solusi dari pertanyaan terkait KPM validasi baru yang sudah menerima KKS tapi sampai sekarang belum cair. Mohon ditunggu dengan sabar dan jangan lupa komunikasikan dengan pendamping PKH Anda, karena pendamping PKH Anda adalah orang yang membantu Anda untuk mencairkan bantuan PKH. Seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas dan akan saya kasih solusi sesuai dengan yang saya alami biasanya untuk mendampingi penerima bantuan, baik itu bantuan BPNT, bantuan PKH, bantuan BST. Karena di kabupaten saya sendiri sebagai pendamping PKH, saya dan teman-teman itu memang membantu banyak sekali penyaluran bansos seperti itu. Walaupun kita tupoksinya itu pendamping PKH, tapi alhamdulillahnya semakin sering kita mendampingi kan nanti ilmu-ilmu dari saya dan teman-teman pendamping di kabupaten saya ini kan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.